kita lagi ada di Museum Nasional Indonesia atau dikenal dengan Museum Gajah. Mari kita mulai petualangan kita di Museum Nasional atau yang dikenal dengan Museum Gajah. Museum Gajah didirikan pada 24 April 1778 oleh pemerintahan Belanda. Awalnya museum ini terkenal dengan sebutan Museum Gajah karena tepat di halaman depan gedung ini terdapat patung gajah perunggu yang merupakan hadiah dari Raja Thailand yaitu Raja Chulalongkorn pada tahun 1871. Dan tahun 1962 museum ini resmi berubah namanya menjadi Museum Nasional yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum ini dibuka untuk umum setiap hari Selasa hingga Kamis dari jam 8 pagi hingga 4 sore dan Jumat hingga Minggu dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Ini juga merupakan salah satu patung ikonik yang berbentuk pusaran dan dinamakan sebagai Ku Yakin Sampai di Sini, yang menggambarkan arus perjuangan yang dahsyat melalui semangat dan kerja keras hingga pada tujuan akhir yang lebih baik. Penasaran apa aja yang ada di dalam Museum Nasional? Yuk ikutin petualangan kita terus ya. Nah, hari ini kita masuk lewat pintu masuk yang ada di bawah. Nah, sebelah kiri ini ada loket tiket dan juga di sebelah kanan itu pintu masuknya. Kita langsung aja proses beli tiket. Di sini itu kita bayar per orang 25.000 karena kita pergi di weekend. Nah, gerbong di sini juga udah sangat terupdate ya. Cara masuknya itu kita tinggal scan QR aja dan bisa langsung masuk ke area museum. Di dalam Museum Nasional ada beberapa fasilitas tempat yang dapat digunakan oleh para pengunjung. Seperti berikut ini, ada fasilitas locker yang dapat disewa oleh para pengunjung yang ingin menyimpan barang bawaannya. Di sebelah dari tempat locker juga terdapat kantin yang menjual beberapa makanan maupun snack ringan. Di sini para pengunjung juga dapat bersantai sejenak. Nah, dalam Museum Nasional ini juga terdapat pula ruang anak atau Kids Corner. Isinya tuh ada berbagai mainan, alat musik, hingga pakaian tradisional. Tempat ini juga bisa dipakai sebagai tempat edukasi anak-anak tentang budaya Indonesia. Berikut adalah tampilan lantai 1 dari Museum Nasional Indonesia. Area ini sangat luas dan menceritakan sejarah Indonesia di setiap pojoknya. Jangan khawatir, di sini juga ada petunjuk di lantai untuk memudahkan para pengunjung, terutama pengunjung yang baru pertama kali datang. Di area yang pertama sudah langsung terlihat figur lampu berbayang yang menampilkan budaya khas Bali. Tepat di bawahnya juga terdapat sejarah lengkap mengenai Bali dari tahun 1930-an sampai yang terbaru kondisinya saat ini. Tulisan penjelasan sejarah Bali juga dilengkapi dengan versi bahasa Inggris. Kemudian tepat di sebelah display Bali tersebut, terdapat ruangan yang berisi banyak lukisan-lukisan yang dilengkapi dengan nama pembuat serta asal-muasal dari lukisan tersebut. Selain lukisan, terdapat juga seperti mangkuk atau cawan, patung-patung yang terbuat dari kayu, bahkan sampai beberapa senjata tajam. Di sisi lain, lantai 1 ini juga terdapat beberapa figur topeng dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Di sisi lain lantai 1 terdapat banyak sekali pengunjung yang sedang mengantri dan ternyata di sini kita bisa jadi pahlawan loh. Muka kita akan difoto kemudian akan diubah menjadi salah satu pahlawan di Indonesia. Keren ya? Lanjut kita naik lantai 2. Nah, di lantai 2 ini itu bertemakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini kita akan melihat ada area exhibition yang menampilkan ada berbagai koleksi baik permanen dan juga temporer yang mencerminkan mengenai sejarah dan juga budaya di Indonesia. Di lantai ini juga terdapat tempat teater di mana kita bisa menyaksikan film dokumenter singkat tentang sejarah pendek, budaya dan tentunya koleksi museum. Sebelum semodern sekarang, Museum Nasional pernah diambuk si jago merah pada 16 September 2023. Api juga membakar sebagian besar bangunan di area belakang Museum Nasional yang mengakibatkan atap dan tembok ambruk. Nah, pada ruangan ini yang berada di lantai 1 memuat peristiwa lengkap dari mulai awal terjadi kebakaran yang berawal dari suara ledakan pada pukul 19.58 waktu Indonesia Barat hingga proses penyelamatan dan evakuasi sampai proses revitalisasi Museum Nasional. Museum ini juga sempat tutup pasca kebakaran dan baru dibuka kembali 15 Oktober 2024.
Nah, ini merupakan salah satu sisa-sisa puing kebakaran yang dijadikan sebagai salah satu display di museum ini, sehingga pengunjung bisa melihat dan merasakan separah apa peristiwa kebakaran tersebut. Pada ruangan ini juga memuat foto-foto seperti perjuangan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api, penyelamatan koleksi museum seperti Arca, hingga rencana dan proses pemulihan Museum Nasional hingga Museum Nasional bisa beroperasi kembali. Kalau dulu museum itu identik dengan gedung yang gelap dan menyeramkan, tapi Museum Nasional berhasil menipiskan image itu dan menjadi salah satu museum modern, estetik, dan menyenangkan untuk dikunjungi tanpa menghilangkan unsur sejarah dan pengetahuan di dalamnya. Gimana? Jadi tertarik kan untuk mengunjungi museum? Sebuah perjalanan ke museum pasti belum lengkap kalau tidak berkunjung ke tempat souvenir. Dapat dilihat di toko souvenir Museum Nasional Indonesia ini juga sangat ramai pengunjung yang terlihat sangat antusias ingin membeli produk-produk buatan Indonesia. Di sini ada baju, gelas, botol, tote bag, magnet kulkas, pouch, yang di sini ada nama pengrajinnya juga loh, lanyard, wadah, dompet, hijab, topi, gantungan kunci, postcard, kain batik, baju batik, buku-buku bertema sejarah, kotak pensil anak kecil, buku anak kecil, puzzle anak kecil, magnet lagi, dan gantungan kunci lagi. Sekian petualangan kami di Museum Nasional Indonesia. Terima kasih.